Hari ini aku mau bahas tentang energi, alias energi feminin dan energi maskulin. Aku sama sekali gak akan bahas tentang gender atau jenis kelamin, karena ini bukan tentang gender atau jenis kelamin, melainkan dengan kualitas atau sifat yang ada dalam diri dan energi setiap individu. Jadi mau kamu laki-laki atau perempuan, usia berapapun, kamu pasti punya energi maskulin dan energi feminin dalam diri kamu, dalam identitas kamu gitu loh. Dan energi maskulin itu identik bisa dikaitkan dengan segala hal yang ada kaitan dengan action, tindakan, logika, kepemimpinan, dan struktur. Sebaliknya, energi feminin itu identik dengan intuisi, perasaan, vulnerability atau kemampuan untuk bisa menjadi rapuh atau rentan, tapi bukan dalam cara yang negatif ya, keterbukaan, bahkan kreativitas. Dan keseimbangan atau balance antara keduanya itu sebetulnya sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia yang harmonis dan seimbang, siapapun kamu. Karena ketika energi maskulin dan energi feminin seorang tidak seimbang, itu bisa memicu stres, terus merasa tidak puas dalam hidup, atau konflik dan masalah yang berkelanjutan, entah dalam personal life atau kehidupan pribadi dan karir atau pekerjaan secara profesional. Karena seorang yang kelebihan energi maskulin itu bisa membuat dirinya berubah menjadi orang yang terlalu dominan, terlalu keras kepala, dan kurang peka dengan orang lain atau bahkan dengan dirinya sendiri. Tapi sebaliknya, seseorang yang kelebihan energi feminin itu bisa membuat dia menjadi orang yang pasif, baperan, terlalu emosional, dan cenderung pelin-pelan, sulit membuat keputusan. Dan keseimbangan antara energi maskulin dan energi feminin itu penting karena misalnya let's say kita mau ngambil keputusan nih. Ketika kita mau mengambil keputusan, balance atau keseimbangan antara logika yang memang identik dengan masculine energy serta intuisi yang identik dengan feminine energy itu penting banget. Jadi kita perlu ketemu titik balance antara keduanya. Kalau kita terlalu bergantung sama logika, itu pasti kita cenderung sangat dominan masculine energy. Tapi kalau kita terlalu bergantung sama intuisi banget, best believe and more often than not, lebih seringnya itu karena feminine energy kita lebih mendominasi. Karena banyak banget orang bisa misalnya dia terlalu logis tanpa memperhatikan perasaannya atau vice versa. Keputusan yang dia ambil tuh hanya berdasarkan atau berlandaskan perasaan tanpa pertimbangan-pertimbangan yang logis. Dan kalau nggak seimbang, ujungnya hasil-hasil dari keputusan yang diambil itu kurang optimal, kurang maksimal. Dan energi feminin yang seimbang dalam diri seseorang itu bisa memungkinkan dia untuk bisa memahami dan mengekspresikan emosinya secara sehat. Energi maskulin yang seimbang juga bisa membantu mengelola emosi tersebut dalam cara yang konstruktif, dalam cara yang sehat. Karena ketika kita mampu untuk mengakui dan memahami emosi kita sendiri dan juga emosi orang lain, itu akan jadi fondasi atau pilar atau kunci untuk bisa membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, serta hubungan yang mendalam. Dan kreativitas atau kemampuan kita untuk menjadi kreatif itu identik dengan feminine energy. Sedangkan produktivitas itu identik dengan masculine energy. Jadi keseimbangan antara kreativitas dan produktivitas itu pasti akan sangat mempengaruhi bagaimana cara seorang bekerja, berkarir, menghasilkan ide-ide kreatif, memunculkan ide-ide kreatif, dan menerapkan strategi-strateginya dia dalam hidup secara efektif, atau mewujudkan rencana-rencana jangka panjang yang memang ingin dia capai.
Dan ini pasti akan sangat-sangat mempengaruhi bagaimana cara kita bersikap di lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Yang pasti sifatnya cenderung dinamis dan bahkan bisa kompetitif. Keseimbangan energi dalam diri seseorang itu juga pasti akan sangat mempengaruhi kesehatan mental dan kesehatan fisik orang tersebut. Karena energi maskulin yang berlebihan itu dapat dengan mudah memicu stres atau kecemasan yang berlebihan. Sedangkan energi feminin yang berlebih itu bisa menyebabkan seorang merasa mudah depresi, bahkan merasa tidak berdaya atau helpless. Dan ketika kita bisa mampu untuk menyeimbangkan energi feminin dan energi maskulin dalam diri kita, otomatis itu akan membantu kita untuk menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental secara optimal, secara maksimal. Next, ketika kita beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dengan tim misalnya, atau berelasi dengan orang lain, keseimbangan antara energi maskulin dan feminin itu penting banget karena untuk kita bisa menunjukkan kita mampu menjadi pemimpin atau leader yang baik dalam komunitas atau bahkan dalam diri kita sendiri, dalam memimpin hidup kita sendiri, itu tidak hanya butuh untuk kita cuman terus taking action atau making decisions atau terus ambil tindakan dan buat keputusan aja. Tapi kita perlu untuk belajar juga menunjukkan rasa empati dan membangun hubungan atau relasi yang sehat dengan orang lain. Dan ini erat kaitannya dengan feminine energy atau energi feminin. Supaya kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih harmonis tapi juga produktif di waktu yang bersamaan. Dan ketika seseorang mau mengembangkan dirinya, mengembangkan values-nya, mengembangkan kualitas dirinya, pengembangan diri itu butuh untuk kita memaksimalkan kedua energi feminin dan maskulin itu. Karena energi maskulin itu bisa memberikan kita motivasi, bahkan dorongan untuk lebih sigap dan lebih gesit dalam mencapai tujuan atau mencapai target. Sedangkan energi feminin itu kita butuhkan untuk membantu kita merefleksikan diri dan bertumbuh dari dalam, bertumbuh secara emosional. Keseimbangan ini dibutuhkan supaya kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam diri. Nah, selanjutnya, dalam menjalin hubungan atau berelasi secara interpersonal dengan orang lain, keseimbangan antara energi maskulin dan energi feminin itu juga penting untuk bisa membantu kita menciptakan relasi atau dinamika hubungan yang sehat. Karena kalau hubungan kita didominasi hanya dengan energi feminin yang dominan atau maskulin yang dominan, itu bisa memicu unfulfilledness atau perasaan tidak puas dalam hubungan. Energi feminin itu juga sering dikaitkan atau erat kaitannya dengan intuisi dan spiritualitas. Sedangkan energi maskulin itu sering dikaitkan dengan action serta atau tindakan dengan manifestasi. Dan keseimbangan antara keduanya itu bisa meningkatkan atau memperkuat spiritualitas dan koneksi batin kita, agar membantu kita bisa terkoneksi dan terhubung dengan batin kita sendiri dan mewujudkan tujuan-tujuan serta misi jiwa spiritual kita di kehidupan nyata atau real life. Selanjutnya, keseimbangan antara energi feminin dan maskulin itu bisa membantu diri kita atau membantu seorang menerima dan menghargai semua aspek yang ada dalam diri mereka, dalam diri kita. Karena energi feminin itu bisa memungkinkan kita untuk bisa mencintai dan memberikan lebih banyak kasih sayang terhadap diri kita sendiri dan memberikan lebih banyak acceptance atau penerimaan terhadap diri kita sendiri juga. Sedangkan energi maskulin itu bisa memotivasi dan mendorong kita untuk terus mengembangkan values dan mengembangkan kualitas diri untuk memperbaiki diri dalam cara apapun. Energi maskulin yang seimbang itu cenderung bisa membantu kita dalam conflict management atau problem solving atau dalam penyelesaian konflik ketika ada masalah dalam hidup dalam cara yang lebih tegas atau direct dan langsung. Sementara energi feminin itu cenderung bisa membantu kita dengan kemampuan menyelesaikan masalah dengan cara lebih damai, lebih pengertian, lebih tenang. Kombinasi keduanya itu kita butuhkan
supaya dalam kita membuat keputusan-keputusan dalam hidup, keputusan yang kita ambil itu cenderung adil dan tepat sasaran. Next, selanjutnya, energi maskulin itu bisa membantu kita mengekspresikan diri dengan lebih berani, dengan lebih jelas, dan dengan lebih langsung atau direct. Sedangkan energi feminin itu pasti akan menambah nuansa kedalaman atau nuansa emosi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Dan keseimbangan antara energi maskulin dan energi feminin dalam hidup seseorang itu bisa membuat pola atau alur komunikasinya jadi lebih efektif, jadi lebih otentik, dan jadi lebih jujur. Dan pada akhirnya awareness atau kesadaran diri itu akan jadi kunci dari keseimbangan energi maskulin dan energi feminin dalam diri kita. Karena semakin kita bisa memahami dan mengenali diri kita sendiri atau segala bentuk tendensi dan kecenderungan sikap sifat kita, apakah kita condong lebih dominan energi maskulin atau condong lebih dominan energi feminin, itu akan sangat membantu kita untuk bisa lebih bijaksana dalam menjalani hidup, dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, lebih bijaksana dalam memilih cara-cara atau langkah-langkah yang lebih tepat dan seimbang dalam mengekspresikan diri. Dan sebetulnya kita tinggal di lingkungan yang peran budaya dan peran sosial, banyak aspek budaya dan norma-norma sosial itu yang mempengaruhi bagaimana cara kita mengekspresikan inner masculine energy dan inner feminine energy dalam diri kita. Misalnya contohnya, aku yakin bukan cuma aku yang pernah dengar kalau misalnya anak laki-laki nggak boleh nangis, emosinya nggak boleh merasakan emosi. Sedangkan perempuan itu cenderung jadi lebih diharapkan untuk bisa lebih pasif. Dan ini sebetulnya bisa memicu imbalance atau ketidakseimbangan energi maskulin dan energi feminin dalam diri kita. Ketidakseimbangan atau imbalance dalam energi maskulin dan energi feminin dalam diri kita itu sangat bisa mempengaruhi, seperti yang aku bilang tadi, kesehatan mental dan kesehatan emosional kita. Energi feminin yang berlebihan itu bisa bikin kita stres, mudah cemas, mudah lelah. Sedangkan energi feminin yang berlebihan itu bisa menyebabkan adanya depresi, terus kurang motivasi dalam menjalani hidup, dan mudah merasa minder atau rendah diri. Itu kenapa aku bilang tadi, butuh untuk kita belajar menyeimbangkan atau mengizinkan kedua energi ini tuh collaborate atau bekerja sama, berkolaborasi, entah itu lewat dari praktik-praktik spiritualitas, misalnya kayak meditasi, terus kita belajar untuk memahami keduanya dengan maksimal. Karena energi feminin dan maskulin yang seimbang itu adalah first step atau first gate, langkah pertama dan gerbang pertama untuk mengubah hidup ke arah yang lebih positif. Pasti juga akan mempengaruhi kesehatan fisik dan kesehatan mental kita. Mempengaruhi dan membantu kita untuk jadi lebih kreatif, jadi lebih produktif, bisa menarik hubungan-hubungan dan lingkungan yang lebih sehat juga, dan bisa membantu kita berkembang serta bertumbuh menjadi pribadi dan individu yang lebih seimbang serta lebih utuh. Seperti yang aku bilang tadi, tipsnya satu kalau kamu mau belajar untuk menyeimbangkan dan memaksimalkan keberadaan energi maskulin dan energi feminin dalam diri kamu. Nanti aku akan buat video lain terkait gimana cara menyembuhkan sisi feminin diri kita, sisi energi feminin diri kita yang terluka, serta sisi energi maskulin kita yang terluka. Tapi kuncinya adalah aware, sadar. Kamu perlu sadar dulu dengan kondisi kamu, lalu kamu refleksikan diri kamu, dan mulai proses untuk bersedia atau bersedia untuk berubah. Yang untung kamu juga kok, kamu bisa merasa hidup kamu jadi lebih membahagiakan, jadi lebih sehat, jadi lebih harmonis, dan jadi lebih memuaskan. Karena seorang yang energi feminin dan energi maskulinnya seimbang, cenderung dia akan lebih mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan hidupnya dan realita hidupnya dengan lebih baik. Akan lebih mampu untuk menikmati hidup dan mensyukuri apa yang memang sudah ada dan hadir dalam hidupnya,
otomatis dia sadar kalau hidupnya tuh dipenuhi dengan makna dan kedalaman. Pasti akan lebih memuaskan. Oke. Aku rasa tapi cukup sekian dulu video untuk kali ini, karena aku nggak duga ini sampai tembus 15 menit. Sampai kita ketemu lagi lain kesempatan. Stay tune supaya kalian pun juga bisa belajar bareng. Oke. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.